Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra Harahap. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan penyesuaian diri individu. 1. Pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah suatu proses dalam diri individu mencakup respon mental dan tingkah laku sehingga terwujud harmoni dan keselarasan pada diri dalam menghadapi ketegangan, frustasi, konflik, depresi, atau emosi negatif lain untuk mencapai suatu hubungan yang memuaskan dengan orang lain, kelompok, dan lingkungannya. Penyesuaian diri adalah suatu proses alamiah dan dinamis yang bertujuan mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang kedua, pembentukan penyesuaian diri. Penyesuaian diri merupakan suatu perubahan yang dialami seseorang untuk mencapai suatu hubungan yang memuaskan dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Pada dasarnya, penyesuaian diri melibatkan individu dengan lingkungannya. Beberapa lingkungan yang dianggap dapat menciptakan penyesuaian diri yang cukup sehat bagi remaja, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berani untuk memulai percakapan. Yang kedua, ramah dan murah senyum. Ketiga, jangan malu bertanya atau meminta bantuan jika diperlukan. Yang keempat, menyesuaikan diri dan menghargai setiap perbedaan yang ada di lingkungan baru. Dan yang kelima yaitu tetap apa adanya dan jadi diri sendiri. 3. Aspek-aspek dan karakteristik penyesuaian diri. Penyesuaian diri memiliki karakteristik yang dapat diamati. Karakteristik penyesuaian diri dapat dibedakan menjadi penyesuaian diri positif atau normal dan penyesuaian diri negatif atau abnormal. Tidak selamanya individu berhasil melakukan penyesuaian diri, karena terkadang ada rintangan-rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasil melakukan penyesuaian. Karakteristik penyesuaian diri normal yaitu yang pertama, tidak adanya emosi yang berlebihan. 2. Tidak adanya mekanisme psikologis. 3. Tidak adanya rasa frustasi pribadi. 4. Pertimbangan rasional dan kemampuan mengarahkan diri. Dan yang kelima yaitu kemampuan untuk belajar. 4. Faktor yang memengaruhi proses penyesuaian diri. 1. Kondisi-kondisi fisik, termasuk di dalamnya keturunan, konstruksi fisik, susunan saraf, kelenjar, dan sistem otot kesehatan, penyakit, dan sebagainya. 2. Perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Ketiga, penentu psikologis, termasuk di dalamnya pengalaman, belajarnya pengkondisian, penentu diri atau self-determination, frustasi dan konflik. Keempat, kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah, dan penentu kultural, termasuk agama. 5. Pengaruh penyesuaian diri dalam pendidikan. 1. Hereditas dan konstitusi fisik. Dalam mengidentifikasi pengaruh hereditas terhadap penyesuaian diri, lebih digunakan pendekatan fisik karena hereditas dipandang lebih dekat dan tak terpisahkan dari mekanisme fisik. 2. Sistem utama tubuh termasuk ke dalam sistem utama tubuh yang memiliki pengaruh terhadap penyesuaian diri adalah sebagai saraf, kelenjar, dan otot. Karakteristik perkembangan konsep diri peserta didik. 1. Perkembangan fisik. Anak usia dini memiliki banyak energi dan selalu ingin menggunakannya dalam aktivitas fisik seperti berlari, mendaki, dan melompat. Kedua, perkembangan sosial dan emosional. Pada usia ini, anak masih terus belajar untuk mengatur emosi dan interaksi sosial mereka. Yang ketiga, perkembangan kognitif dan bahasa. Pada usia ini, masa perkembangan kecerdasan dan bahasa yang sangat pesat, anak memiliki kapasitas besar untuk belajar kata-kata dan menyukai tantangan mempelajari kata-kata baru, sehingga di usia ini, anak sangat suka berbicara, bertanya, dan memiliki keinginan besar untuk mengetahui sesuatu yang baru yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Kesimpulannya yaitu 1. Penyesuaian diri merupakan suatu proses alamiah dan dinamis yang bertujuan mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungannya. Yang kedua, penyesuaian diri adalah proses bagaimana
individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa penyesuaian yang sempurna tidak akan tercapai. Penyesuaian diri lebih bersifat sesuatu proses psikologi sepanjang hayat. Yang ketiga, menurut Schneider tahun 1984, setidaknya ada 5 faktor yang dapat memengaruhi proses penyesuaian diri remaja, yaitu kondisi fisik, kepribadian, proses belajar, lingkungan, agama, dan budaya. Demikian pembahasan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.